Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang ketiga dalam pembahasan corporate level strategi. Pada video ini kita akan membahas mengenai strategi retrenchment, spin-off, dan divestasi. Ada 3 strategi yang bakal kita bahas di sini. Retrenchment, spin-off, dan divestasi. Retrenchment atau penghematan adalah strategi menyusutkan satu atau lebih unit bisnis dari operasi perusahaan dan seringkali juga diikuti dengan memberhentikan karyawan. Nah, perusahaan yang menggunakan strategi ini berharap dapat mundur selangkah atau sedikit daripada kalah total dalam pertempuran untuk bertahan hidup dalam bisnis. Sama halnya dalam strategi peperangan, di mana para pasukan ini memilih mundur terlebih dahulu daripada harus tetap maju tetapi kalah. Nah, sebagai contoh, banyak perusahaan-perusahaan retail seperti Giant pada saat pandemi ini mengurangi jumlah karyawannya, bahkan bisa jadi ada perusahaan yang menutup beberapa cabang usahanya. Tujuannya agar bisa selamat dan dapat melalui masa yang berat ini, kemudian menyusun strategi kembali untuk melangkah maju. Strategi selanjutnya adalah strategi spin-off. Nah, strategi spin-off ini adalah strategi dengan membuat perusahaan yang baru yang sahamnya dimiliki oleh investor atau perusahaan yang melakukan spin-off lebih besar daripada saham yang dimiliki oleh stakeholders lain. Sebagai contoh misalnya, spin-off yang dilakukan perusahaan Telkom dengan Telkomsel di Indonesia. Nah, terkadang di Indonesia ini spin-off lebih sering kita jumpai pada industri perbankan, di mana sebuah perbankan konvensional melakukan spin-off dengan unit usaha syariahnya, sehingga tercipta bank syariah yang baru. Strategi yang terakhir adalah strategi divestasi. Nah, strategi divestasi ini hampir serupa dengan spin-off. Namun, saham yang dimiliki oleh perusahaan awal ini lebih kecil daripada stakeholder yang lain. Artinya, ada salah satu atau beberapa pemilik saham lain memiliki bagian saham yang lebih besar dibanding perusahaan awal yang melakukan divestasi. Nah, jika strategi-strategi tersebut masih belum bisa memungkinkan untuk menyelamatkan perusahaan, opsi yang terbaik mungkin adalah melikuidasi atau menutup perusahaan tersebut. Sampai di sini videonya. Jika materi ini bermanfaat, silahkan di-share, like, dan subscribe channelnya.